Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Anam Jaya Tani dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan serta rezeki yang berlimpah. Hari ini kita ada di lahan cabai kita ini yang sudah mulai panen ya teman-teman. Jadi ini baru panen kurang lebih 5 kali ya teman-teman yang ini. Dan alhamdulillah untuk buahnya memuaskan ya teman-teman. Jadi dari bawah ini sudah terpanen, yang terbawah ini ke atas, atasnya sudah ada, dan atasnya lagi untuk bunganya juga sudah ada ya teman-teman. Seperti ini hampir semua, ini juga seperti ini ya teman-teman. Ini ya teman-teman, dan alhamdulillah untuk buahnya besar-besar dan kokoh dan lebat ya teman-teman. Dan kita akan memberikan satu rekomendasi tentang pupuk apa saja yang kita gunakan sehingga tanaman cabai yang saya tanam ini bisa berbuah lebat dan maksimal. Seperti itu ya teman-teman. Ini seperti ini. Dan ini pupuk yang kita gunakan ya teman-teman. Pupuk yang kita gunakan yaitu KCL dari Saprotan Pak Tani ini ya teman-teman. Jadi KCL dari Pak Tani ini kenapa menggunakan KCL ini, karena KCL ini mengandung kalium 60% ya teman-teman. Jadi mengandung kalium 60% untuk tanaman yang sudah masuk ke generatif seperti ini, sangat membutuhkan unsur kalium sehingga membantu pembentukan bunga, pengisian buah, dan bunga tidak mudah rontok. Jadi menggunakan ini untuk pocor atau untuk spray juga bisa ya teman-teman. Jadi untuk kalium dari KCL ini, selain kita menggunakan KCL itu, kita juga menggunakan MKP. Jadi kenapa kok menggunakan KCL dan menggunakan MKP? Karena MKP ini mengandung fosfat dan kalium juga. Jadi saya memang berusaha untuk memberikan tanaman ini kaliumnya yang tinggi, bukan nitrogennya yang tinggi, karena curah hujan di tempat kami itu dari pagi sampai sore itu hujan terus. Saya berusaha untuk memberikan makanan yang maksimal kepada tanaman cabai yang kita tanam. Menggunakan MKP, selain kita menggunakan MKP, kita menggunakan pupuk ini teman-teman, Supergen ini ya teman. Supergen ini untuk mengantisipasi untuk kerontokan, memperbesar bunga dan pengisian buah. Jadi kita memang fokuskan untuk KCL, MKP dan Supergen. Selain kita menggunakan itu, kita menggunakan pupuk ini teman, KNO3 Prill. Kenapa kok menggunakan KNO3? Kan sudah menggunakan KCL, MKP dan Supergen, karena kita juga mau memberikan unsur pupuk yang sudah mengandung nitrogen, tapi nitrogennya sangat rendah sekali seperti ini. Ini nitrogennya cuma 13%, untuk kaliumnya itu 45%. Jadi 60% dari KCL, 34 itu dari MKP, dan dari KNO3 ini. Untuk dosisnya berapa untuk spray? Kalau untuk spray itu di mix ya teman-teman, bukan dicampur. Jadi bukan untuk di rolling untuk penggunaan KNO3 ini. Jadi untuk hari ini bisa menggunakan KNO3, untuk penyepraian yang akan datang menggunakan MKP dan Supergen. Jadi ini dan ini bisa dipasangkan
MKP dan Supergen. Untuk penysprayan selanjutnya bisa menggunakan Supergen dan KCL. Jadi KCL dan Supergen ini bisa dipasangkan dan bisa dipasangkan ke KNO. Tidak, KNO3, MKP dan KCL dan Supergen itu tidak digunakan bersamaan ya teman-teman. Jadi digunakan untuk penyepraian dan di rolling teman-teman. Dan di rolling dari pertama kita menggunakan untuk penyepraian hari ini kita menggunakan KNO3 dan Supergen, dan hari berikutnya bisa menggunakan MKP dan Supergen, dan untuk hari berikutnya bisa menggunakan KCL. Itu seperti itu ya teman-teman, supaya apa, supaya pertumbuhan tanaman teman-teman bisa maksimal, pertumbuhan maksimal dan buahnya bisa lebat, seperti itu ya teman-teman. Karena di dalam Supergen ini sudah mengandung nitrogen 15% teman-teman, jadi aman ketika dipasangkan dengan KCL, MKP dan KNO3, tidak menyebabkan tanaman itu mudah terkena penyakit. Jadi tanaman yang tidak mudah terkena penyakit itu tanaman yang makanannya cukup dan sinar mataharinya cukup, itu insya Allah tidak mudah terkena penyakit teman-teman. Jadi seperti itu untuk teman-teman yang ingin tanaman cabai teman-teman, tanaman kacang atau tanaman pare dan lain sebagainya biar buahnya lebat, bisa menggunakan ini. Selain tadi spray itu ini juga bisa untuk kocor teman-teman. Jadi untuk kocor berapa dosisnya? Kalau untuk kocor, untuk KCL dari Saprotan ini bisa menggunakan 5 sendok makan atau 1 gelas teman-teman. Dan untuk KNO-nya bisa menggunakan 3 sendok atau separuh gelas. Untuk MKP-nya bisa menggunakan 2 sendok makan. Dan untuk Supergennya itu 15 sampai 20 mili untuk kocor. Jadi untuk kocor bagaimana untuk teknisnya? Untuk kocor bisa dimix semua teman-teman, bisa dimix semua. Misal KCL dan KNO itu bisa, dan MKP misal seperti ini bisa. Misal semuanya ini mau dikocorkan semua itu bisa bersamaan, tidak bermasalah. Yang penting untuk jarak kocornya jangan terlalu dekat. Misal 1 minggu sekali itu kurang baik. Nek untuk saya pribadi 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali itu melakukan pengocoran itu lebih baik untuk memberikan nutrisi atau makanan pada stomata akar yang pada tanaman yang kita tanam, seperti itu teman-teman. Jadi biar teman-teman tanamannya sehat dan buahnya lebat, seperti itu. Tadi untuk pengocoran bisa dicampurkan dengan insektisida dan fungisida ya teman-teman, untuk yang sudah kita jelaskan di awal tadi. Seperti itu ya teman-teman. Semoga video kami bisa bermanfaat, edukasi ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel kami terus berkembang. Seperti itu, sekian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.